Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faisal Aminul Haram dari Prodi Manajemen Dakwah dengan NIM B942190074. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kelembagaan TPQ Nurul Huda. Untuk pembahasan yang pertama, ada sejarah, yakni sejarah dan asal-usul berdirinya TPQ Nurul Huda. Yang kedua adalah struktur yang ada di TPQ Nurul Huda. Yang ketiga ada aktivitas-aktivitas yang ada di TPQ Nurul Huda. Yang keempat adalah plan atau rencana pengembangan ke depan TPQ Nurul Huda. Dan yang kelima adalah analisis SWOT TPQ Nurul Huda. Yang pertama, sejarah dan asal-usul TPQ Nurul Huda. TPQ Nurul Huda merupakan sebuah TPQ yang terletak di SD Nurul Huda. TPQ ini diketuai oleh Ibu Istianda Andi Yusi. Ibu Is ini merupakan putri salah seorang tokoh agama terkenal di daerahnya, yakni almarhum Kiai Haji Maftuh Effendi. Meskipun terletak di sekolah, namun struktur kepengurusannya berbeda dengan struktur kepengurusan sekolah dan tidak bernaung di bawah sekolah. Hanya saja, tempat pelaksanaan pembelajarannya menggunakan kelas-kelas yang ada di SD Nurul Huda. Jika pagi hari hingga siang hari digunakan murid-murid SD untuk bersekolah, maka di sore harinya digunakan oleh anak-anak sekitar untuk mengaji. TPQ Nurul Huda berdiri sekitar tahun 1995. Saat itu juga ada TPQ lain yang terletak di Masjid Rahmat, di mana masjid ini terletak di sebelah sekolah Nurul Huda. TPQ Masjid Rahmat ini berdiri tahun 1992. Ketua TPQ Masjid Rahmat yang pertama kebetulan adalah Bu Is sendiri. Saat itu, jumlah murid TPQ Masjid Rahmat jauh lebih banyak ketimbang TPQ Nurul Huda yang hanya melayani ngaji privat. Namun, seiring berjalannya waktu, terjadi sedikit gesekan antara Bu Is dengan kepala TPQ Masjid yang keempat. Hingga akhirnya, sebagian murid yang kebetulan sekolah di SD Nurul Huda ditarik ke TPQ Nurul Huda. Hingga saat ini, dua TPQ tersebut masih tetap berdiri dan sama-sama kuatnya. Pembahasan yang kedua adalah struktur dari TPQ Nurul Huda. Struktur yang teratas adalah Ketua TPQ, yakni Ibu Isti Anda atau Ibu Is. Lalu Ketua TPQ ini membawai 3 struktur, yakni staf IT dan yang juga merangkap sebagai sekretaris. Yang kedua ada bendahara, dan yang ketiga adalah guru. Pembahasan yang ketiga adalah aktivitas atau kegiatan di TPQ Nurul Huda. Aktivitas atau kegiatan di TPQ Nurul Huda diantaranya adalah samroh, drum band, dan patrol. Patrol ini adalah pasukan pawai yang biasanya diadakan bersama TPQ lain di hari-hari tertentu, terutama pada saat menjelang Idul Fitri. Pembahasan yang keempat adalah plan atau rencana pengembangan dari TPQ Nurul Huda. Rencana pengembangan TPQ Nurul Huda diantaranya adalah yang pertama adalah membangun gedung. Kepala TPQ Nurul Huda, Ibu Is, mengatakan bahwa beliau menginginkan untuk membangun gedung TPQ sendiri, jadi tempat TPQ-nya tidak gabung dengan sekolah Nurul Huda. Yang kedua adalah renovasi. Untuk rencana terdekat,
pihak TPQ berserta pihak sekolah akan melakukan beberapa renovasi untuk memperbaiki tempatnya agar lebih baik dari segi fasilitas maupun sarana prasarana. Yang kelima adalah SWOT analisis dari TPQ Nurul Huda. Analisis SWOT yang pertama adalah strength atau kekuatan. Kekuatan dari TPQ Nurul Huda adalah metode pengajarannya yang sesuai qiraati dan banyak yang cocok dan juga banyak kegiatan tambahan. Lalu ada weakness atau kelemahan. Kelemahan dari TPQ ini adalah tempat TPQ yang masih jadi satu dengan sekolah, yakni Sekolah Nurul Huda. Lalu ada opportunities atau peluang. Peluang dari TPQ Nurul Huda ini adalah letaknya yang berdekatan dengan pemukiman warga. Lalu yang terakhir adalah threat atau ancaman. Threat dari Nurul Huda ini adalah masih memiliki konflik dengan TPQ yang letaknya persis di depan masjid depan sekolah, yang sebelumnya pernah dibahas di slide sebelumnya. Dan ini adalah dokumentasi dari hasil observasi di TPQ Nurul Huda. Ada saya dan Ibu Is. Lalu ini adalah kondisi ruang kelas dari TPQ Nurul Huda yang biasa dipakai anak-anak untuk mengaji. Ini juga adalah tempat kelas yang biasa dipakai oleh anak-anak sekolah maupun anak-anak mengaji di sore hari. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.